في كتاب الله قلبي صار حي. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه ومن tabi'ahum ila yaumiddin. Yang sama-sama kita hormati para ustadz-ustadz kita yang tergabung dalam sebuah komunitas bernama Abi Center. Abi artinya ayah, Center artinya pusat, bukan center mencari durian. Jadi beberapa orang ayah-ayah ini berkumpul. Ada Abi Edi Azhar, ada Abi Nazri, ada Abi Somad, berkumpullah membuat sebuah komunitas. Jadi maka dibuatlah Abi Center. Nah, kegiatannya mengajak menyelamatkan ibu-ibu dari korban medsos, sinetron, supaya fokus mendidik anak-anak. Karena ke depan inilah yang akan menjadi pemimpin-pemimpin Riau 2038 insyaallah. Amin. Lalu bapak-bapak bagaimana? Bapak-bapak adalah kepala rumah tangga. Ya ayyuhalladzina amanu, hai para bapak-bapak, ku anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, dan keluargamu, nar, dari api neraka. Tapi tidak cukup hanya sekedar pengajian. Selama ini Abi Center buat pengajian. Tapi sekarang lebih fokus pada pendidikan. Insya Allah tak akan lama lagi berdirilah sekolah Abi Center di daerah Rimbo Panjang, tidak jauh insya Allah. Di mana lokasinya Pak Ustaz? Saya pun tak tahu di mana. Insya Allah daerah Rimbo Panjang. Karena itu lagi tanah yang kosong. Adapun bapak ibu yang punya tanah, maka tanah yang dibuatkan rumah besar akan tinggal. Tapi tanah yang dibuat sekolah agama, anak-anak tetap mengaji, baca Quran, baca hadis, baca fikih, itulah yang akan kekal abadi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Idza samaa'u fatarat, ketika langit terbelah. Suara saya jelas? Karena pernah saya ceramah, ada model ceramah tadi, tak dengar kami bosan. Idza samaa'u fatarat, ketika langit terbelah. Wa idzal kawakibun tasarat, planet bertabrakan, Neptunus, Merkurius, Pluto, Mars, habis. Wa idzal bihar fujirat, lautan air dari Selat Melaka naik ke Riau. Wa idzal qubur bu'thirat, ketika semua yang dikubur bangkit dari kubur. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, ketika itulah baru orang sadar apa yang sudah dibuat, apa yang sudah diamalkannya. Ketika itu tak ada tempat bernaung. Masjid An-Nur ini habis, tercabut semuanya. Jangankan Masjid An-Nur, jangankan masjid yang besar. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Hebatnya Quran, bunyi hurufnya mencerita tentang keadaannya. Fa, keluar dulu angin, baru keluar huruf. Bukan huruf dulu keluar. Fa, masalah tuh. Anginnya dulu keluar, baru hurufnya. Fa, ambil kapas, letakkan di tangan. Berhembus dulu kapasnya, baru keluar hurufnya. Keluar juga angin. Letakkan bulu kambing, cukur bulu kambing untuk dipintal jadi benang. Pinang ditenun menjadi jaket musim dingin. Ambil bulu kambing, letakkan tapak tangan. Mau wa takunul jibalu kal ihnil manfush, bulu kambing macam debu dihembus angin. Begitulah bukit-bukit. Gunung Kidul Yogyakarta, Gunung Bromo Jawa Barat, Gunung Sinabung Sumatera Utara, Gunung Kelut, Gunung Merapi, Gunung Sibaya, semua macam bulu kambing yang dihembus angin. Kalau gunung Bukit Uhud yang panjangnya 7 km tercabut macam bulu kambing dihembus angin, bagaimana Abdul Somad?
Butiran-butiran debu tak ada apa-apa kita di hadapan Allah. Lalu di mana tempat kita bernaung? Kullu mri'in, semua orang akan bernaung tahta zilli sadaqatihi, di bawah naungan sedekah. Makanya kalau orang mati dihidupkan Allah lagi, innama amru idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Tegak balik. Kau mau apa? Kata Allah. Allah tanya, kau mau apa? Apa kata dia? Laula akhartani ila ajalin qarib. Kalau kau bagi aku hidup sekejap lagi, fa as-sadaqah, aku mau bersedekah. Mau bersedekah. Tak ada orang mati itu berkata, kalau kau hidupkan lagi aku mau haji, kalau kau hidupkan lagi aku mau umrah, kalau kau hidupkan lagi aku mau baca Quran. Tak, fa as-sadaqah, aku mau bersedekah. Dikomentari oleh ulama tafsir, kenapa bunyi ayat ini bersedekah? Karena pahala sedekah yang nampaknya taril dibandingkan yang lain. Yang bersedekah membangun masjid, man bana masjidan, siapa yang membangun masjid, banallahu mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan untuknya satu istana di dalam surga. Siapa dulu yang bangun masjid? Ini bukan perorangan Pak Ustaz, ini gubernur, ini Pemprov Riau. Gubernur yang punya tangan kekuasaan, tanda tangannya itu yang akan mendapatkan naungan. Kita rakyat Riau juga ikut. 6,5 juta rakyat Riau, APBD, anggaran belanja daerah, maka kita mendapatkannya juga. Mudah-mudahan anak-anak kita punya kuasa, punya harta kaya raya, bisa membangun masjid, insya Allah. Nah, maka setiap orang nanti akan bernaung di bawah sedekah. Malam siang ini kita tenang. Kenapa tenang? Bernaung di atap Masjid An-Nur. Kenapa tenang? Karena ada asik kipas angin. Kenapa tenang? Karena masjid ini kokoh besar. Ke bawah tidak terasa panas, ke atas tak terasa panas. Tapi nanti ada yang tenggelam keringat sampai mata kaki, ada yang tenggelam keringat sampai ke pinggang, sampai ke leher. Kenapa? Panas yang luar biasa. Tapi ada yang mendapatkan naungan. Yang mendapatkan naungan itu adalah orang yang bersedekah. Maka kalau nampak nanti ada orang bersedekah 100 juta, apa yang kamu banyak-banyak ngasih 100 juta? Untuk apa? Aku bukan mau ngasih dia, aku bukan kasihan sama dia. Aku kasih 100 juta ini untuk membangun tempat bernaung aku nanti di akhirat. Itu maka aku kasih 100 juta. Kalau ada orang ngasih 100 juta, kira-kira gimana tempat naungnya nanti di akhirat Pak Ustaz? Macam flyover Sudirman. 100 juta, tebal, 2 meter tebal. Kalau 1 juta Pak Ustaz sudah pelapon. Kalau 10.000 Pak Ustaz, Riau Pos 2 sampai yang dimuliakan Allah. Jadi banyak orang sekarang salah kaprah. Pergi dia ke rumah anak yatim bersedekah dia. Apa kata dia? Kasihan dengan anak yatim. Bukan. Anak yatim itu sudah dijamin Allah rezekinya. Dijamin Allah rezekinya. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Jangankan mereka, kalian pun aku yang ngasih, kata Allah. Jangankan anak yatim itu, kalian aja yang berharta, aku yang ngasih, apalagi mereka. Mama mendapatkan fil ardi illa Allah rizquha. Semua yang melata di atas tanah, Allah menjalin rezekinya, dijamin Allah Ta'ala. Cicak itu tak jelas. Cicak itu makhluk yang tak jelas, mana atas mana bawah. Atas kita kata bawah kata dia. Orang dia salto. Cicak itu makhluk paling tak jelas, tak berdarah, tapi makanannya pun tak jelas. Dia merayap, makanannya helikopter. Selesai. Bisa. Kuasa Allah Ta'ala. Tapi yang paling penting ini kita bukan kasihan seorang. Kasihan saya tengok panti asuhan, kasihan saya tengok anak yatim. Bukan itu. Kasihan menengok aku nanti di padang mahsyar. Di mana tempat aku bernaung? Maka bersedekah. Di kota itu kan main kerincing. Orang dia tak mau. Mereka bersedekah gimana? Langsung transfer. Ustaz, tak usah sebar-sebar kotak mengganggu ceramah aja. Langsung kami transfer. Nanti kalau sudah saya kirimkan SMS. Insya Allah SMS banking. Tak berapa lama bunyi HP. SMS banking. Tengok 25.000. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu maka sedekah ini luar biasa.
yang cerita tentang sedekah ini banyak ustaz, banyak macam-macam, tapi dalam kehidupan nyata kita merasakannya. Ini ilmu tak bisa kalau hanya dicakapkan saja, praktek langsung. Cobalah sedekah. Saya selama ceramah nih bertemu dengan orang macam-macam. Ada perempuan penghasilannya sebulan bersih 300 juta. Kata dia, saya ini bersih 300 juta Pak Ustaz, zakatnya berapa? Saya bilang kalau sejuta 25.000, kalau 10 juta 250.000, kalau 100 juta berarti 2,5 juta. Jadi kalau 300 juta berarti 7,5 juta. Oh, selama ini saya tidak 7,5 juta gitu. Berapa ibu keluarkan? 30 juta. Oh, salah hitung itu, saya bilang. Salah hitung itu, saya bilang. Kata dia, ditanyanya, kalau ada orang nanam padi di sawah, berapa zakatnya Pak Ustaz? Nanam padi di sawah zakatnya 10% kalau menunggu hujan. Tapi kalau pakai irigasi potong biaya operasional 5%. Petani di sawah kena panas, kena lumpur, zakatnya 10%. Masa saya yang duduk di ruang pakai AC cuma 2,5%? Kan berarti tak adil, kata dia. Maka saya tak mau keluar 2,5%. Malu saya sama Allah. Saya tak keluarkan 2,5%. Saya keluarkan 10%, 300 juta, maka berzakat dia 30 juta sebulan. Unik ini makhluk, perlu dibudidaya. Tapi yang begini-gini ini tak banyak, macam dinosaurus. Tapi ada. Memang penghuni surga itu tak banyak ternyata. Tak banyak. Karena memang makhluk ini ada. Padahal di zaman sekarang jumpa saya sama orang ya, saya tengok wajah, Masya Allah, ada rupanya orang yang tak mau menawar-nawar. Sementara yang satu lagi, wah, berkelit macam belut licin. Bagaimana supaya tak berzakat? Macam-macam alasan dia. Ulama tak sepakat tentang ini saya belum punya banyak utang. Disimpan yang disimpan, akhirnya keluar juga. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba lutut sakit, dicucuk pakai jarum. Apa namanya? Aku tutup, dicucuk pakai jarum tak hilang, pakai paku payung makin sakit. Akhirnya dibawa ke Singapura, datanglah dokter pakai mantel kecil, dipukulnya dan lutut. Ayah, lapung lah lama pakai. Jadi gimana dok? Tenang, kata dia. Sudah kami impor lutut dari Cina, made in Cina. Berapa sebelah kiri 40 juta, sebelah kanan 40, ongkos pasang 20, pas 100. Duit hantu makan setan. Ini saya ini bukan menakut-nakuti, nah. Ini sekedar ceritanya. Pulang balik dari sini, saya ini mau dengar pengajian, ini mau menenangkan pikiran Pak Ustaz. Nah, apa yang mendengar ceramah Ustaz bertambah susah hati. Bayarlah sedekah, bayarlah zakat. Dan ini yang menolong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling tinggi ini zakat. Zakat kita 2,5%. Kantor Basnas Provinsi Riau, Basnas Kota Pekanbaru, Ar-Rahman. Ini yang saya bingung nih Pak Ustaz. Kalau saya orang Pekanbaru, Provinsi Riau, bayarnya di Basnas Kota apa di Basnas Provinsi? Jadi mana yang Bapak pilih? Dua-dua belum saya pilih. Pilihlah. Mau di provinsi silakan, mau di kota silakan, mau serahkan langsung jangan. Karena kalau kita serahkan langsung dia macam satu batang lidi. Satu batang lidi mana bisa buat apa-apa? Satu batang lidi lemah. Tapi kalau satu sapu lidi diikat, Masya Allah. Saya pergi ke Bangkinang, sosialisasi zakat. Rupanya wakaf di Indonesia termasuk yang baik Bangkinang. Ada orang dari Jakarta studi banding tentang wakaf di Bangkinang. Nanti saya mohon izin, bukan tidak mau ikut zikir bersama. Saya sampaikan tausiahnya 1 jam sampai pukul 10. Nanti saya mohon izin mau ke pengajian di Kampar. Habis dari Kampar zuhur, asarnya nanti di Salu, asrama tentara Salu, Yonik 132. Dari Salu nanti Ba'da Isya di Air Tiris, insyaallah. Nah, mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Bapak Ibu yang mau ikut jangan langsung pulang.
ikut sama saya. Selesai dulu zikir sih. Insya Allah tak akan terlambat yang di Kampar, Pasar Kampar. Ini semua untuk kebaikan. Ini saya jelaskan dari sekarang supaya kita tetap fokus ikut majelis zikir. Zikir baik. Dr. Mustafa Umar berzikir membawa jamaah Malaysia dari Kuala Lumpur, ramai dari Malaka, Malak Muhasabah, sebulan sekali diadu. Ya Allah, ampunkan silap dosa kami ya Allah. Tak ada orang menangis, tak meleleh air mata diajak muhasabah. Tapi begitu menengok kotak wakaf lewat, memang menetes air mata. Menengok duit turun ke kotak. Ada pula yang satu buka dompet lama mencari pati murah, tak dapat. Oleh sebab itu maka sedekah ini luar biasa. Makanya orang-orang yang mati itu kalau dia diminta hidup lagi, apa kata dia? Aku akan minta sedekah, karena sedekah nampak tumbuh. Kama kali abbah satu biji, ambatan sama sanabil tumbuh 7 cabang. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan lebih daripada itu. Wallahu wasi'un 'alim. Sedekah makanan beras bagus, tapi habis jadi kotoran. Sedekah beras 5 kilo, kasih sama dia makan, dimakannya habis. Sedekah yang paling mantap, sedekah batu bata, sedekah kerikil, sedekah semen, sedekah keramik. Di mana lokasi sekolah Ustaz? Ini kami sedekah. Jangan tulis nama saya takut riak Pak Ustaz. Buat aja hamba Allah, hamba Allah. Kerikil berapa? 1 truk, mantap. Hamba Allah, saya mau kasih semen Pak Ustaz. Yang buat nama takut saya riak. Sikit aja, berapa? 2 sak. Jadilah, daripada tidak sama sekali. Nah, inilah semua. Maka dibangunlah fondasi, cacahkan tiang ala lokal, anak-anak belajar baca Quran mereka di sana. Bataba, batata, alif lam mim, mengalir macam tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas. Kapan diserahkan? 2018. Tak lama sudah itu kita pun mati. Harta tinggal, mobil tinggal, rumah tinggal, cincin tinggal, mobil yang mahal 500 juta, 700 juta, ada mobil 1M tinggal, mati, tak dibawa. Setelah itu barulah mereka menjual balik nama. Akhirnya mereka bagi-bagi harta warisan. Anak laki-laki habis, rumah besar dijual, berkelahi pula mereka menebutkan itu. Emas, ibu punya emas 1, 2. Begitu meninggal dunia, jenazah sendirian, orang pergi datang, tak ada orang tidur, cabut. Takut dia habis. Tapi yang pernah diberikan itulah menolong di hadapan Allah. Saya melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana orang Mesir bersedekah. Penggalangan dana untuk Palestina, langsung telepon Jenderal Khalid Mash'al, telekonferensi. Saya hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami Khalid Mash'al dari Palestina dalam keadaan susah, sulit. Tolong kirim. Dibawa goni beras langsung perempuan gelang-gelang itu masuk ke goni beras. Cincin. Kalau di tempat kita dibawa goni beras, tengok mana nak ketek. Cincin, masuk cincin. Dibawa ke toko ameh, pokoknya dikasih. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika kami dulu berangkat ke Mesir 1998, dolar yang awalnya 2.500 $1 melambung karena krisis moneter, bam, 20.000, pecah angka 20.000. Pemerintah mau mengirim pesawat untuk menjemput anak-anak Indonesia yang ada di Kairo pulang. Pemerintah tak sanggup kasih duit. Orang Mesir melarang, jangan. Selama kami masih makan, anak Indonesia tak akan kelaparan. Berlomba-lomba mereka bersedekah. Ada yang ngasih minyak goreng, ada yang ngasih kecap, ada yang ngasih mie instan, ada yang ngasih duit, ada yang ngasih macam-macam. Tak balik anak Indonesia. Ada batu namanya Muhandis Abdus Salam.
Abdus Salam, orang paling baik, paling ingat. Setiap bulan mengasih duit, setiap bulan Ramadan mengasih 300 pon, 300 pon. Pas saya dapat dikasih 300 pon, tak saya belikan makanan. Dia takut kalau saya belikan makanan habis, saya belikan kitab. Kitabnya masih ada sekarang. Kitab itu saya baca. Setiap pengajian saya katakan, begini menurut saya Wahbah Suhaili dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. 11 jilid, semeter panjang. Saya beli 300 pon. Cetakan Darul Fikri Bayrut. Ternyata amal itu mengalir. Di mana saja saya ceramah sekarang, mengalir pahalanya ke Muhammad Abdus Salam, karena dia yang bersedekah buku itu dulu. Masya Allah. Jadi ternyata amal ini harus cerdas. Ibu yang rajin sholat doa, sholat doa, sholat doa, selesai sholat doa stop, berhenti, mati, tak ada lagi sholat doa. Baca Quran rajin, satu hari satu juz, meninggal dunia putus. Tapi ada amal yang tak putus. Mati pun kita dia tetap mengalir. Smart, cerdas, beramal. Apa dia? Sodakoh. Sodakoh tak pernah putus. Ini di depan kita ini dulu stadion. Tiba-tiba stadion, saya pulang, saya tengok stadion sudah tak ada. Dulu seingat saya masjid, habis masjid jalan, habis jalan baru stadion. Ada kolam renang. Kolam renang tutup, jalan diambil, stadion. Akhirnya menjadi lingkungan masjid. Siapa itu yang bekerja? Tak tahu kita namanya, tapi dicatat para malaikat. Yang bisa dengan harta, kasih harta. Yang tak punya harta, dengan kekuasaan, dengan tanda tangan, dengan ilmu, dengan keilmuan. Maka inilah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini beberapa keutamaan yang baru kita bahas nih. Keutamaan pertama saja, bahwa kita akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian yang kedua, ma min muslimin yaksu musliman thawban. Kalau ada seorang muslim memberi kain, thawban kain, baju juga kain, telekung mukena juga kain, jilbab juga kain. Siapa yang memberi kain kepada saudaranya, kana fi dhimmatillah, orang itu mendapatkan perlindungan naungan Allah. Sampai kapan? Makanat alaihi khirqah, sampai kain itu tinggal sepotong. Maka ibu-ibu yang suka bersedekah kain, bapak-bapak yang suka bersedekah baju, peci, topi, ibu yang bersedekah jilbab, lanjutkan. Ada orang suka sedekah kain, ada. Di tempat kita ini memang ada tradisi sedekah kain setiap 5 tahun sekali pas mau pilkada. Saya kalau dapat kain yang itu tak saya pakai sembahyang, karena ada cap di ujungnya, coblos nomor titik-titik. Tak khusyuk orang sembahyang di belakang. Oleh sebab itu bersedekah kain lillahi ta'ala, bukan karena ada berada. Kalau tak ada berada, takkan tempuah bersarang rendah. Burung tempuah sarangnya di atas pokok kelapa, tapi ketika ada padi menguning di bawah, dia pun turun. Kenapa? Mau makan padi. Begitu juga pelit, kedekut, bakil di atas kelapa. Ketika musim menguning, mau mengambil suara, Abdullah turun ke bawah, berbagi-bagi kain. Bukan itu maksudnya. Namin muslimin yaksu musliman thawban. Ada orang yang bersedekah kain, karena fi dhimmatillah, maka dia dapat naungan Allah. Sampai kapan? Sampai kain itu kuyak, tinggal sepotong. Makanya kalau ada orang berdoa, ya Allah, selamatkan anak suami saya, ya Allah. Ada yang lebih hebat daripada itu. Apa dia? Bersedekah kain. Maka yang sudah bersedekah kain, biasanya bersedekah kain ini bulan Sya'ban, supaya di bulan Ramadan salat tarawih pakai kain baru. Bersedekah di bulan Ramadan supaya salat Idul Adha, Idul Fitrinya dengan kain yang baru, bagus, tak salah. Sedekah jilbab. Kemarin kami bawa pakaian seragam berkodi-kodi naik sampan ke suku Talang Mawar. Kain sarung kami bagi setiap rumah. Pakaian seragam sekolah bagi setiap rumah. Jilbab dari mana? Dari kaum muslimin yang ada di Pekanbaru sekitarnya, ditambah lagi dengan yang dari Jawa mengirim paket-paket ke suku Talang Mawar, ke suku Akit, ke suku Laut, ke suku Sakai. Maka ini perbuatan yang dapat menolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Datanglah seorang mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kau mau adukan? An qaswatal qalbi, hati ini keras. Tak tanggung hati ini keras, tak bisa mendengar kebaikan.
bawaannya angku sombong. Maka Nabi mengajarkan terapi. Apa kata Nabi? At'imil masakin, kasih makan orang miskin, wamsah ra'sal yatim, sapu kepala anak yatim. Balik dari sini, kebetulan sebelum zuhur atau ba'da zuhur, beli nasi bungkus, pisahkan, jangan campur sama kuahnya, nanti bikin basi. Beli 10 bungkus. Sebelum balik ke rumah, singgah dulu ke panti asuhan Muhammadiyah, panti asuhan Takbir Ilahi Rumbai, panti asuhan Fajar belakang Koki Sunda. Ngaji ini tak ada gunanya pengajian kalau tak diamalkan. Langsung praktek, balik, singgah, beli nasi bungkus, pisahkan kuahnya, pisah sambalnya, singgah langsung. Pak Yazid, berapa nak yatim di sini Pak Yazid? 200 orang. Anis saya buat nasi bungkus. Berapa? 10. Itu yang kita bantu. Kasih. Ini Ustaz Somad ini pandai ceramah aja nih. Dah. Pernah Ustaz Tanjir mau mengasih bantuan? Pernah. Kenapa tak pernah kami tengok di FB? Tak kan awak update status. Ceramah ya, tapi berbagi-bagi ini tak perlu di-update. Kalau mau update juga oke lah untuk syiar. Tapi nanti dituduh-tuduh orang ria, dibully orang. Sedang tak gitu kita dibully orang. Oleh sebab itu maka jangan mengaji kalau tidak diamalkan. Karena mengaji tak diamalkan keras hati. Orang yang suka mengaji tapi tak diamalkan itu hati makin keras, bukan makin lunak. Orang kalau hati keras kerjanya mau berkelahi aja, mau berdebat aja. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Apa ini? Ini. Diamalkan. Ilmu yang sudah kita kaji ini diamalkan. Langsung praktek. Jangan ada tunda-tunda. Alhamdulillah bersama kita ini hadir ketua dompet itu apa? Dompet. Apa itu dompet? Tempat nyimpan duit. Du'afa artinya lemah. Dompet yang lemah. Tak ada di sini. Dompet yang lemah. Dompetnya orang-orang susah. Tapi ternyata datang orang-orang kaya. Ini makhluknya ada dua. Orang miskin tak tahu siapa yang menolong. Orang kaya tak tahu duit ini mau dicampakkan kemana. Tak jumpa orang miskin sama orang kaya. Karena beda level, beda status, beda style. Akhirnya datanglah dompet du'afa. Dibuatlah nomor rekening. Maka dibantulah. Bahkan dai-dai dikirim. Ada dai ambasador. TKI TKW kita. Mana ada duit mereka untuk mendatangkan ustadznya jet pribadi pesawat. Ongkos pesawat berapa? Maka datang dompet du'afa dengan uang dari infak, zakat, wakaf, sedekah kaum muslimin muslimat mengirim dai-dai. Kemarin ada sahabat kita dari Riau dikirim ke Hong Kong untuk ceramah 10 hari. Diusir juga senasib sama saya. Dan 2 orang dari Riau diusir. Tak apa pula ketakutan. Takut betul Jet Li sama Jackie Chan sama kita. Tahu dia orang Riau yang hebat bersilat. Apalagi setelah dapat keris dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini lembaga luar biasa. Ustaz Somad, saya ada tanah 10 hektar. Saya mau kasih ke Ustaz. Mohon maaf saya tak tahu pengelolanya. Saya tak mau saya terima tanah itu. Aku terima tanah ini untuk wakaf tunai. Habis itu saya terima. 10 tahun akan datang rumah anak saya situ, anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak ini punya kaum muslimin, dia tak mau terima. Jadi kemana kami serahkan? Serahkan ke dompet du'afa. Kalau mau serahkan ke yayasan umat Islam. Nanti tidak milik pribadi, milik yayasan. Serahkan. Maka dikirimlah bantuan dari Jakarta, didirikan bangunan. Hubungi dompet du'afa. Itu bukan hanya sekedar bencana malapetaka, tsunami Aceh, gempa di Sumatera Barat, Padang, bukan. Ini semua lembaga terpercaya, bisa dihitung, akuntan publik bisa menilai, bahkan diupdate terus, tengok di websitenya, bisa. Jadi tidak ada halangan untuk tidak bersedekah. Pertama, sedekah untuk menjadi naungan di akhirat. Yang kedua, sedekah untuk menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika kita dalam keadaan susah, sakit. Bagaimana cara berdoa kepada Allah? Berdoa bertawassul dengan sedekah, dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah,
Aku bertawassul dengan engkau dengan sedekahku ini. Mudah-mudahan dengan sedekahku ini maka engkau sembuhkanlah penyakitku. Berikanlah aku anak yang soleh. Matikan husnul khatimah. Boleh bertawassul dengan sedekah. Mana dalilnya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, ay orang beriman, ittaqullah, takutlah kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, bertawassullah. Itulah dalil tawassul. Maka bertawassul, ya Allah, berkat sedekahku ini berilah aku anak. Ya Allah, berkat sedekahku ini lembutkanlah hati anakku supaya jangan sampai candu narkoba berzina. Ya Allah, berkat sedekahku ini hendaknya suamiku ditaubatlah, jangan lagi selingkuh. Ya Allah, boleh bertawassul dengan sedekah. Mana dalilnya? Terjebaklah 3 orang di dalam gua. Hujan masuk ke dalam gua. Setelah masuk dalam gua datang batu besar bergelinding. Tertutup pintu gua. Gelap mereka dalam. Mau menghidupkan senter, api tak ada. Orang Bani Israel zaman dulu sebelum zaman Nabi, yang satu berdoa, ya Allah, aku pernah punya pembantu. Pembantuku ini mau gajian, gajinya tak diambil. Lalu gajinya aku pegang. Aku tengok pembantuku tak ada. Aku takut pembantuku ini nanti makan haram. Aku gara-gara makan gajinya. Akhirnya gajinya aku pegang, aku belikan ke kambing. Kambing itu beranak pinak. Kambing itu sekarang banyak. Maka kemudian aku panggil pembantu gitu. Pembantu sini. Ingat dulu kau sebelum pergi tak ada ambil gaji. Iya, ini gaji kau. Sudah aku belikan kambing. Kambing ini semua punya kau, ambillah. Datang pembantunya itu, diambilnya kambing itu semua, satu pun tak disisakan. Memang luar biasa juga ini. Berjumpa 2 orang yang luar biasa. Satu luar biasa pemurah, satu luar biasa tamak. Tapi dia ikhlas. Ya Allah, kalau memang amalku ini baik, bukakanlah pintu gua, terbuka pintu gua. Itulah dalil tawassul dengan amal soleh. Ya Allah, berkat aku tiap bulan memberikan santunan pada anak yatim, maka mudahkanlah urusan, insyaallah. Tapi yang kuat-kuat, kalau kuat-kuat mendengar kawan. Ada juga orang ini menyebut itu dia supaya kawan sudah tahu. Ya Allah, buka aku tadi bersedekah 100 juta, maka bukakanlah ya Allah. Oh banyak sedekah banyak, iyalah. Apalagi kalau sampai doa streaming pula. Sebelum berdoa hidupkan dulu hati. Ya Allah. Ya Allah. Bagi yang suka like and share. Na'udzubillah. Riya. Alladzina hum yura'un. Mereka yang menunjukkan amal. Wa yamna'unal ma'un. Na'udzubillah. Jangan sampai kita tergolong pada itu. Tapi sedekah ini luar biasa. Bahkan sedekah bisa menyehatkan penyakit fisik. Sakit dia makan obat lah, operasi, pergi ke Malaka, rumah sakit. Kenapa semula doa? Oh, orang Islam itu tahu dia. Ini Asmaul Husna. Al-Nafi, Al-Dharu yang mendatangkan mudarat, An-Nafi yang mendatangkan manfaat, yang menolak mudarat. Dia minta sama dia. Bagaimana cara minta sama dia? Sedekah. Sedekah. Makanya kalau ada orang sakit, apa kata Nabi? Dawallakum bis-shadaqah. Obati orang yang sakit di antara kamu dengan sedekah. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ada yang sakit, as-shadaqah. Niatnya supaya diberikan Allah kesembuhan. Yang mendatangkan penyakit Allah, yang memberikan kesembuhan Allah. Sulitkah bagi Allah menyembuhkan orang yang sakit? Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Sembuh, sehat. Saya sampaikan hadis ini, da'u mardakum bis-shadaqah. Da'u mardakum bis-shadaqah. Obati diri kamu yang sakit dengan banyak-banyak bersedekah. Habis acara pengajian datang bapak-bapak. Saya kira ini pasti mau komplain pengajian saya nih. Ini jangan-jangan orang sekuler liberal nih, tak percaya tentang sedekah. Ustaz Somad, ya. Saya mau komen ceramah Ustaz tadi tentang sedekah. Yang mana? Bahwa sedekah menyehatkan orang. Kenapa Bapak tak setuju? Istri saya dulu sakit, Ustaz. Sakit apa? Sakit kista. Di ronsen sebesar bit logam dalam perutnya.
Ini nanti akan membesar, harus digunting, dipotong, harus operasi. Akhirnya kami sedekah, kami undang anak yatim, kami datang ke panti, kami bayarkan sekolahnya, kami belikan bajunya, kami kasih duit. Tiba-tiba kami cek Ustaz mengkerut, Ustaz kecil hilang. Dan istrinya sembuh sampai sekarang. Masya Allah, begitulah hebatnya sedekah. Termasuk salah seorang yang punya trapel haji umrah. Semalam saya jumpa Ustaz Somad, tahu trapel anu? Tahu. Itu dulu sudah kena penyakit kanker, cancer, tak ada obatnya. Akhirnya dia sedekah dan berjanji di Ka'bah, ya Allah, kalau kau sehatkan aku, maka akan kubuat trapel haji umrah, kubawa orang-orang miskin, ku bersedekah, akan kutolong orang untuk sampai ke Baitullah. Sampai sekarang masih hidup dan hilang kanker. Orang yang bingung doanya apa? Sedekah. Saya sudah sedekah, kenapa belum sembuh juga Pak Ustaz? Kurang banyak. Kalau banyak susah lah kami Pak Ustaz. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani orang lebih dari kemampuannya. Kalau engkau seekor gajah, bawalah sebatang kayu. Kalau engkau seekor semut, bawalah sebutir gula, sesuai kemampuan. Kalau gajah bawa kayu normal, kalau semut bawa gula sebutir normal. Tapi kalau sampai ada gajah bawa gula, gajah kilo. Mana pula gajah yang besar membawa sebutir gula? Ini semua perlu dipikirkan, karena kalau tidak musibah, malapetaka, bencana datang. Orang-orang barat itu tak ada sedekah Ustaz. Kenapa rezekinya lancar? Orang yang paling banyak bersedekah orang barat, siapa namanya? Bill Gates. Bill Gates yang punya Windows. Semua kita di ruangan ini punya Windows, dan Windows kita dari Bill Gates, baik yang original maupun yang KW. Yang paling banyak sedekahnya Bill Gates. Buka kitab fikih Sunan Said Salim, apa di situ disebut? Orang kafir kalau bersedekah, balasan pahalanya cash, langsung di dunia, langsung dibayar. Makanya mereka tagih terus bersedekah. Kenapa? Merasakan balasannya langsung di dunia. Mengapa orang kafir kalau bersedekah langsung di dunia? Karena mereka di akhirat langsung masuk neraka. Apa mereka bersedekah? Ramadan 2 tahun yang lalu datang orang Singapura non muslim, berhenti di airport King Sultan Syarif Qasim. Dipanggilnya security, tolong carikan panti malam ini juga, duit ini mesti dihabiskan 1,5 M. Harus. Bapak security tidak tahu di mana panti. Dicari sana, cari sini, dapatnya lah yang dekat-dekat. Melimpah ruah anak panti dapat yang mengasihi bukan muslim, non muslim. Di Singapura tak ada, makmur kaya raya. Dicarinya tempat kita, berkontainer-kontainer dia dapat. Kenapa mereka suka bersedekah? Kenapa Cina-Cina itu suka bersedekah? Oke lah. Mereka yakin itu. Mereka tak mau menipu. Mereka tak mau menipu. Kenapa? Karena dia memahami kalau tipu sekali nanti dia akan kena. Karena mereka ada percaya hukum namanya karma. Mereka tak percaya akhirat. Akhirat itu tak ada, dunia ini saja. Maka kalau buat buruk nanti akan datang buruk. Kalau ganggu bini orang, bini kita diganggu orang. Menyakiti anak orang, anak kita disakiti orang. Kalau kita tipu orang, nanti kita ditipu orang. Itu namanya hukum karma. Dalam Islam tak ada. Dalam Islam segala perbuatan dosa nanti dibalas Allah di akhirat. Di dunia ini ada juga dapat, tapi itu baru DP-nya ya. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi